Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan hari ini, kami akan memperlihatkan video pengertian apa itu kanker payudara dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Disimak baik-baik ya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Dahlia Husna dari Prodi Ilmu Keperawatan. Hai, nama aku Erina Nurcitra dari Program Studi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Karina Mayuni Diprono dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Halo, saya Anissa Octaviani Brady dari Prodi Ilmu Keperawatan tahun 2022. Halo, perkenalkan, aku Nida Aulia dari Program Studi Farmasi. Nama saya Indana Zulfa dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo, perkenalkan nama aku Tia Amelia Nurazizah, biasa dipanggil Tia. Nama saya Cemai Syarul dari Program Studi Farmasi. Nama saya Malandeni, saya dari Prodi Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Kania Kurani dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Halo, aku Erika Sabina. Kalian bisa panggil aku Erika. Aku dari Prodi Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Nika Najla Aulia. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya RR Karisalmi Rameswari dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya Marsegina Ataya dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Halo, aku Fadila Kusmani Tias dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Salwa Selifa Anangila, saya dari kelompok 6 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Najwa Najila Dwi Rahmat dari Prodi Farmasi. Halo, perkenalkan nama aku Auliana Liza, biasa dipanggil Ziza dari Program Studi Farmasi. Halo semuanya, nama saya Fidiana Fajria dari Program Studi Farmasi. Halo, nama aku Khairinisa Fauzia, biasa dipanggil Ica. Aku dari Prodi Ilmu Keperawatan. Nama saya Jasmine Afifah Maulida dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Halo, perkenalkan aku Mariam dari Ilmu Keperawatan. Hai, nama aku Erina Nurcitra dari Program Studi Farmasi. Submateri yang akan dibahas pada kelompok kami berupa pengertian, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, serta kesimpulan dan quotes. Kanker payudara menjadi nomor 1 kasus kanker terbanyak di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu penyumbang terbesar kematian akibat kanker. Menurut data dari Kemenkes tahun 2020, jumlah kasus kanker payudara di Indonesia mencapai 68.000 atau sekitar 16,6% dari total 396.000 jumlah kanker baru di Indonesia. Kanker payudara bisa terbentuk di lobulus atau di duktus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga dapat terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga dapat menyerang pria. Kanker payudara adalah kanker yang tumbuh di jaringan payudara. Kanker payudara dapat terbentuk ketika sel-sel yang ada di jaringan payudara tumbuh tidak terkendali serta mengambil alih jaringan yang sehat dan sekitarnya. Sementara itu, untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus. Padahal sekitar 43% kematian akibat kanker bisa dikalahkan manakala pasien rutin melakukan deteksi dini dan menghindari faktor resiko penyebab kanker. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab kanker payudara sendiri. Saat ini, penyebab
kanker payudara belum diketahui secara pasti. Namun, faktor risiko sebagai pemicu timbulnya kanker payudara antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mengkonsumsi makanan berlemak dan berprotein tinggi, tetapi serat terlalu rendah. Makanan seperti ini mengandung zat karsinogen yang dapat merangsang pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya yaitu pil kontrasepsi yang digunakan pada usia muda. Penelitian membuktikan bahwasannya wanita usia dini yang menggunakan alat pil kontrasepsi sangat rentan terkena penyakit kanker payudara. Kontaminasi senyawa kimia berlebihan, baik langsung maupun tidak langsung. Wanita yang merokok akan memiliki risiko lebih besar terserang kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Dan yang terakhir, ada wanita yang bekerja pada malam hari. Pusat Penelitian Fred Hutchinson Cancer di Seattle, Amerika Serikat menyatakan bahwa wanita yang bekerja pada malam hari mempunyai peluang 60% terkena kanker payudara. Cahaya yang kusam pada malam hari dapat menekan produksi melatonin natural pada otak sehingga hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium meningkat. Padahal diketahui melatonin dapat menekan pertumbuhan sel kanker payudara. Ada beberapa gejala ataupun tanda yang akan dialami oleh si penderita kanker payudara. Yang pertama, benjolan di payudara atau sekitar ketiak yang tak kunjung hilang. Benjolan ini biasanya dideteksi dengan mamografi atau tes menggunakan sinar X untuk melihat kelenjar payudara, jaringan, dan di sekitarnya. Yang kedua, bengkak di area ketiak atau dekat tulang selangka. Kondisi ini menunjukkan bahwa sel kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening. Ketiga, pada beberapa kasus, benjolan pada payudara akan terasa nyeri berkepanjangan. Keempat, puting terasa sakit dan mengeluarkan cairan tidak normal. Cairan yang keluar dari puting berwarna putih susu, kuning, hijau, hingga terkontaminasi darah dan nanah. Area datar atau lekukan pada payudara. Gejala ini terjadi karena pertumbuhan tumor yang tidak dapat kita lihat dan rasakan. Perubahan warna pada kulit payudara. Jadi, perubahan warna pada kulit payudara itu juga merupakan gejala yang patut diwaspadai. Pada tahap ini, kulit payudara akan menjadi kemerahan, serta mengalami iritasi. Tekstur dan warna kulit berkerut menyerupai kulit jeruk, dan akan terjadi penebalan pada kulit. Kanker payudara ini bisa dicegah loh. Caranya, yang pertama, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Konsumsilah makanan yang sehat dengan gizi seimbang secara rutin, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta berbagai makanan lainnya untuk mencegah kanker payudara. Cara mencegah kanker payudara yang kedua adalah menghindari minum alkohol. Semakin banyak dan sering minum alkohol, semakin besar peluang untuk terkena kanker payudara. Adapun alkohol memicu kanker payudara dengan meningkatkan kadar estrogen dan menyebabkan kerusakan DNA di dalam tubuh. 3. Melakukan olahraga secara rutin. Olahraga dapat membantu menjaga berat badan tetap ideal. Berat badan berlebih atau obesitas dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Yuk lakukan olahraga minimal 30 menit setiap harinya. Olahraga dapat dilakukan dengan bersepeda, jogging, berenang, senam aerobik, dan masih banyak lagi. Cara pencegahan kanker payudara yang keempat, yaitu dengan cara menghentikan kebiasaan merokok. Merokok sudah membuktikan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk kanker. Adapun salah satu penyakit kanker yang bisa disebabkan atau diakibatkan oleh kebiasaan merokok, yaitu kanker payudara, terutama pada wanita muda atau yang disebut juga premenopause. Menghindari paparan asap rokok diperlukan meski Anda tidak merokok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, penyakit kanker payudara ini menempati urutan pertama terkait jumlah kasus penyebaran kanker payudara di Indonesia ini, serta menjadi penyumbang kematian terbesar di Indonesia. Penyakit itu sendiri timbul akibat kita yang kurang menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup kita. Jadi, orang yang mengabaikan kesehatan dirinya, maka dia akan menimbulkan masalah untuk masa depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good health is the main source of happiness in life. It helps in maintaining the smile on your face. Mari kita jaga kesehatan selagi kita bisa. Salam hidup sehat. Jadi kesimpulan penyakit kanker payudara itu ialah penyakit yang terjadi di sekitar jaringan payudara atau di daerah payudara. Biasanya gejala spesifik yang sudah banyak orang ketahui itu adanya benjolan di sekitar payudara. Penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya itu bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor gaya hidup, dan faktor lingkungan. Dan pengobatannya itu bisa dengan terapi hormon, kemoterapi atau radioterapi, nanti sesuai dengan saran dokter. Jadi teman-teman, dari pahitnya penyakit yang dirasakan, seseorang itu akan belajar manisnya kesehatan. Jadi untuk teman-teman semua, sehat-sehat selalu, salam sehat semuanya. Kanker payudara bisa terjadi ketika sel-sel yang ada di payudara dapat tumbuh secara berlebihan atau tidak terkendali. Faktor yang menyebabkan penyakit kanker payudara yaitu bisa berupa memiliki kebiasaan merokok, makanan, serta berat badan. Itulah pemaparan materi tentang kanker payudara dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.